Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita sudah sering mendengar penyakit hepatitis ya. Penyakit hepatitis adalah penyakit yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun banyak faktor yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya hepatitis. Dan hepatitis ini merupakan salah satu dari beberapa penyakit yang menjadi ancaman kesehatan dunia. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia 28 Juli, kita akan membahas tentang kenali bahaya hepatitis. Nah, kalau kita ngomongin tentang hepatitis ataupun penyakit yang lainnya gitu ya, ini kan erat kaitannya dengan pola hidup yang sehat, kebiasaan sehat yang menjadi salah satu indikator dari kebiasaan baik dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu nih tentang fun fact cara tanamkan kebiasaan baik. Tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi untuk universal gitu ya. Tidak hanya anak-anak, dewasa, lansia dan semuanya gitu ya. Kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama. Menentukan kebiasaan. Nah, ini menjadi sangat penting. Kalau kita ingin memiliki kebiasaan yang baik, memang faktor penting yang pertama kita harus tentu ini. Kebiasaan baik apa yang ingin kita tanamkan. Semisal, pola hidup yang jauh lebih sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi, berpikir positif dan lain sebagainya. Ini harus ditentukan, jangan random gitu ya. Kalau random kitanya agak susah gitu ya, karena aduh harus begini, harus begitu. Nah, kalau kita sudah menentukan kebiasaan baik apa yang ingin kita lakukan, kita pasti akan fokus di satu kebiasaan baik tersebut. Setelah tercipta, baru deh kita bisa menciptakan kebiasaan baik yang lain. Jadi jangan digabung-gabung ya, nanti malah agak sulit gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Jangan anggap berubah itu sulit. Nah, ini semua itu berasal dari pikiran kita ya pemirsa. Kan kita sering mendengar bahwasanya semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu bagaimana kita merespons terhadap dunia gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa aku nggak mau berubah deh, berubah itu sulit, nggak boleh gitu ya. Kita harus semangat, kita harus punya pikiran positif dalam pikiran kita bahwasanya kita bisa kok berubah. Kalau dia bisa berubah, kenapa saya enggak gitu. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa merubah sesuatu yang buruk ini menjadi kebiasaan yang jauh lebih baik. Dan secara tidak langsung meskipun sebenarnya itu mungkin sulit atau susah gitu ya. Tapi dengan pikiran kita berpikir bahwa ini nggak sulit, ini mudah, ini lama-kelamaan kita bisa memiliki kebiasaan baik tersebut. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Temukan pendukungmu. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kita ini kan zon politikun, makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh orang lain pun dalam hal menanamkan kebiasaan baik seperti itu. Kita harus punya support system ya bahasanya. Kita harus menemukan orang-orang yang bisa mendukung kita for getting a better life gitu ya. Salah satunya adalah menanamkan kebiasaan baik. Dan pendukung itu boleh dari siapa saja yang kita percaya. Mungkin dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita yang mungkin bisa ngingetin kalau kita agak keluar jalur dikit nih gitu ya. Jadi kalau bisa kita harus nemuin pendukung yang bisa mensupport kita untuk menanamkan kebiasaan baik yang kita inginkan. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Berikan self reward. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kadang kita kan agak capek gitu ya, mungkin secara fisik, secara psikologis gitu ya, untuk menanamkan kebiasaan baik yang baru. Karena untuk menanamkan kebiasaan baru itu tidak mudah, harus menguras tenaga, energi, pikiran dan lain sebagainya. Nah, ketika mungkin kita udah kayak oke, di tengah jalan nih gitu ya, atau sudah in the end of the day-nya kita boleh deh kasih self reward gitu ya. Mungkin kalau pas di luar pandemi kemarin ya, mungkin jalan-jalan, traveling, kalau pandemi mungkin belum bisa gitu ya. Atau sekarang makan yang enak deh gitu, tapi tetap bergizi juga ya gitu. Atau yang lain, mungkin agak layah-layah sebentar atau nonton drama kesukaan dan lain sebagainya. Yang penting kita ada self reward gitu ya, yang mengapresiasi atas effort usaha yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai usaha yang keras untuk menciptakan kebiasaan baik ini nggak dihargai, ini malah nggak bagus ya secara psikologis ke diri kita. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Komitmen. Kalau kita ngomongin komitmen, ya ini satu kata aja gitu ya, yang terdiri dari 8 huruf, tapi susah banget kadang-kadang untuk dilakukan. Poin 1 sampai 4 sudah dilakukan, tapi ketika di tengah jalan kayak ada stresor-stresor negatif yang datang gitu, akhirnya
ya kita ke distract lagi nih gitu. Nah, komitmen ini penting harus ditanamkan dari awal sampai akhir dan sampai kapanpun. Karena kalau kebiasaan baik itu sudah terbentuk dan komitmen kita nggak baik gitu ya, nanti di tengah jalan bisa kambuh lagi kebiasaan buruknya ya. Oke, itu dia tadi fun fact cara tanamkan kebiasaan baik dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas fun fact cara menanamkan kebiasaan baik. Tidak hanya untuk anak-anak, kita yang dewasa mungkin masih punya kebiasaan buruk gitu ya. Tidak ada salahnya untuk memulai menanamkan kebiasaan yang baik. Tapi kadang-kadang suka bingung harus mulainya dari mana gitu ya. Nah, untuk membahas gimana caranya menanamkan kebiasaan baik supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih baik, lebih sehat, apalagi di masa pandemi gitu ya. Kita akan membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Erika Kamaria Yamin, MPASI Psikolog dari Ida Plus Growing Center. Selamat pagi Miss Erika, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden dan rekan-rekan semua. Oke, Miss Erika, hari ini kita akan membahas gimana sih cara menanamkan kebiasaan baik gitu ya. Apalagi kalau mungkin konteksnya sekarang kan di masa pandemi ya. Kebiasaan baik tidak hanya untuk fisik, kesehatan, tapi juga kebiasaan berpikir positif yang bisa mensupport imun kita sebagai imun booster kita juga gitu ya Miss ya. Kita bahas yang pertama adalah menentukan kebiasaan. Penting nggak sih maksudnya kayak kita menentukan satu spesifik kebiasaan baik tertentu gitu ya. Yang mau kita jadiin kebiasaan baik nih gitu. Atau sebenarnya kayak banyak nih kebiasaan A, B, C, akhirnya ditumpuk malah jadi nggak fokus. Gimana nih Miss Erika? Iya benar banget, jadi sebaiknya kita tentukan dulu tujuannya apa, kebiasaan apa yang mau dibangun gitu ya. Dan kita pahami dulu manfaatnya apa. Dengan paham manfaatnya, kita akan jadi lebih semangat untuk menjalaninya. Kalau cuma ikut-ikutan teman, ikut-ikutan tren, nah biasanya itu lebih nggak tahan lama kayak gitu. Dan benar banget kita bikin spesifik dan sebaiknya mengacu pada satu aktivitas tertentu. Misalnya mau hidup sehat, itu terlalu general, itu luas banget. Hidup sehat mau yang mananya nih gitu kan, bisa dengan berbagai cara. Apakah mau start olahraga gitu, olahraganya juga apa yang paling mungkin kita lakukan gitu. Misalnya naik sepedaan kayak gitu ya. Atau misalnya hidup sehatnya dengan cara diet sehat. Diet sehatnya juga apa? Apakah mengurangi makan malam kayak gitu. Atau misalnya dari stop kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya kurangi junk food, kurangi cemilan. Jadi kita pilih dulu satu behavior, satu aktivitas yang spesifik seperti itu. Sehingga lebih gampang bikin kebiasaannya. Oke, jadi penting bagi kita untuk menentukan gitu ya Miss Erika ya. Satu kebiasaan apa ini yang mau kita tanamkan. Karena kalau akhirnya kebanyakan malah nggak fokus, terlalu random, malah akhirnya semuanya fail gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini juga yang sering kita kadang-kadang udah nentuin tujuan, nentuin kebiasaan apa, tapi ketika di tengah perjalanan atau baru mulai, dia baru mau melangkah, aduh kok sulit ya, akhirnya gagal di tengah jalan. Nah, ini penting nggak bagi kita untuk kayak, oke, jangan menganggap bahwa berubah itu sulit, tapi banyak dari kita yang mengalami itu bahwa aduh sulit ya karena udah berpuluh-puluh tahun hidup seperti ini terus tiba-tiba harus berubah, itu gimana tuh Miss? Jadi tipsnya itu adalah kita awalnya dengan hal yang kecil dulu gitu. Jadi set target tujuannya itu yang realistis. Nggak usah target yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Itu kan kita belum terbiasa. Jadinya malah kaget dan kebiasaannya malah jadinya lebih sulit untuk terbentuk. Contohnya misalnya dari sama sekali nggak pernah olahraga. Terus habis itu langsung mau, saya sehari squat 200 kali. Nah habis itu kan badannya sakit-sakit, pegel-pegel, akhirnya trauma jadi males lagi untuk olahraga kayak gitu kan. Jadi kita mulai dengan target yang kecil-kecil dulu aja yang realistis. Misalnya dari nggak pernah olahraga, oke, saya sekarang mau ikut senam gitu ya dari YouTube gitu 15 menit. Itu kan lebih realistis, lebih mungkin untuk dicapai. Kita bangun dulu kebiasaannya, baru habis itu perlahan-lahan tingkatkan intensitasnya. Tadi 15 menit, jadi 20 menit, jadi 30 menit baru 1 jam kayak gitu. Jadi bangun dulu kebiasaannya. Oke. Berarti selain membangunnya dari yang ringan-ringan dulu gitu ya, juga penting nggak sih bagi kita untuk mengukur kemampuan diri kita gitu Miss, untuk kemudian aku kayaknya mampunya begini gitu. Gimana Miss Erika? Apakah penting untuk mengukur bahwa kita mampunya di sini gitu?
Iya, benar banget, benar banget. Jadi emang kita mesti tahu kondisi diri kita dulu. Jadi kita bisa susun kebiasaan yang memang sesuai dengan kondisi kita. Kita tahu manfaatnya apa gitu. Nggak cuman ikut-ikutan orang lain gitu ya. Atau oh dia olahraganya udah sehari bisa 1 jam gitu kan. Terus nggak mau kalah kayak gitu. Nggak. Jadi kita memang sesuaikan aja sama diri kita dulu gitu. Betul, apalagi sekarang kalau yang lagi heboh sepedaan. Akhirnya beli sepeda. Beli sepeda gitu beli ya. Sepeda, iya. Sampai akhirnya sepedaan keliling-keliling, akhirnya nggak kuat, malahan bukannya kebiasaan baik, malah nanti ganggu kesehatan ya. Oke, kita cedera lanjut. Kan, malah bahaya, betul, malah celaka ya. Yang selanjutnya adalah kita harus menemukan pendukung kita nih, entah itu pasangan, keluarga, atau sahabat. Seberapa besar sih pendukung yang menjadi support system kita untuk membuat kita tertanam nih kebiasaan baik dalam diri kita nih, Miss Erika? Iya. Ini pendukung ini memang efeknya itu besar sekali ya untuk bisa membuat kebiasaan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Jadi kondisikan hal-hal yang bisa mendukung. Kita ambil tadi contohnya misal olahraga, sepedaan kayak gitu. Kita bisa mulai dengan kita follow nih atau misalnya cari akun-akun yang jelasin tentang gimana bersepeda yang baik kayak gitu. Itu kan jadi salah satu pendukung untuk kita ya. Kita terkondisi gitu ya kalau kita lihat sosial media, oh udah orang nih yang sepedaan, orang misalnya yang olahraga gitu, kita follow mereka-mereka yang memang sudah hidup sehat kayak gitu. Jadi kita tanamkan terus ke pikiran kita kebiasaan-kebiasaan itu tuh baik seperti itu. Dan juga salah satu yang bisa jadi pendukung itu adalah kita berikan ya keterangan waktu yang spesifik terhadap kebiasaan ini gitu. Itu membuat otak kita tuh mudah mengingat dan memasukkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian. Misal tadi sepedaan gitu ya. Sepedaannya mau kapan? Kalau cuma ngomong sepedaan doang, akhirnya tuh nggak masuk datanya ke dalam rutinitas otak kita gitu ya, lewat gitu aja. Mungkin kita bisa bikin setiap pagi ya sepedaan dulu misalnya 15-30 menit gitu. Bangun tidur aku sepedaan dulu. Jadi masuk nih ke dalam rutinitas dan kebiasaannya jadi lebih mudah untuk dibangun kayak gitu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih, Miss. Setelah menemukan pendukung support system, boleh nggak sih memberikan self reward? Ini penting nggak dalam menanamkan kebiasaan baik? Kan mungkin di tengah-tengah perjalanan kita butuh untuk mengapresiasi diri, atau gimana nih self reward ini sendiri? Iya, tentu saja ini jadi bagus banget ya gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari menyusun target kayak gitu. Kan tadi kan kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, spesifik dulu. Targetnya dulu apa nih? Misalnya dalam sebulan saya sudah berhasil gitu sepedaan seminggu 3 kali kayak gitu ya. Nah nanti at the end of the month gitu ya, akhir bulan saya mau kasih reward apa nih buat diri saya yang udah berhasil menjalankan target itu kayak gitu. Nah ini bikin kita jadi lebih semangat ya untuk menjalani kebiasaan ini. Jadi memang ditentukannya di awal ya, ini bagian dari kita menyusun target kebiasaan ini gitu. Oke, sudah disusun dari awal bahwasanya nanti kalau kita achieve ini, kita bakal dapat reward yang ini gitu ya. Jadi kitanya semangat ya, ada yang memicu semangat kita gitu. Betul banget. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Nah, ini satu kata aja, simple, mudah diucapkan, tapi susah. Kayaknya untuk mengaplikasikannya, komitmen. Nah, komitmen kan orang gimana ya, Miss ya? Mudah diucapkan, tapi kayak untuk tetap konsisten, persisten dengan komitmen ini, itu apa yang harus ditanamkan supaya kita tetap berkomitmen gitu? Iya bener banget ya, kata-kata yang sederhana tapi maknanya sangat dalam. Jadi komitmen ini tuh kayak kita olahraga ya, yang namanya otot itu perlu dilatih secara rutin dan berulang-ulang agar bisa membentuk si ototnya ini kayak gitu. Jadi pengulangan ya dengan komitmen ini membuat aktivitas ini nih sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan menjadi otomatis dilakukan kayak gitu. Kalau based on penelitian yang pernah ada, disebutkan bahwa diperlukan 66 hari ya, 66 hari untuk membuat satu kebiasaan menjadi otomatis ya. Jadi perlu tuh kita ada komitmen selama minimal 66 hari sampai akhirnya kebiasaan ini menjadi satu hal yang otomatis ya, dimana kalau perilaku kita lakukan terus menerus kan lama-lama jadi kebiasaan ya. 66 hari itu jadi kebiasaan ini akan jadi karakter kita ya, dan karakter ini yang nanti akan menentukan apakah kita akan sukses atau enggak di masa depan, seperti itu.
Oke, jadi standarnya kurang lebih di 66 hari gitu ya. Nah ini kan kalau kita ngomongin pandemi udah Mhm. 1,5 tahun kita sudah melakukan kebiasaan baik harusnya udah tertanam ya Miss ya. Bagaimana kita prokes dan lain Iya, sebagainya gitu ya. Baik, terima kasih Miss Erika pastinya jadi Kamaria otomatis Yamin, ya. MPASI Psikolog dari ID Plus Growing Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga dari kita semuanya bisa menjaga kebiasaan baik, menanamkan kebiasaan baik yang baru dan baru lagi setiap harinya supaya hidup kita menjadi lebih bahagia dan juga sehat gitu ya. Terima kasih Miss Erika, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di ID Plus Growing Center. Selamat pagi Miss Erika. Makasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia yang jatuh pada hari ini, 28 Juli kita akan membahas kenali bahaya hepatitis. Mungkin sering ya kita mendengar kata atau kalimat atau berita, artikel gitu ya seputar penyakit hepatitis. Nah, hepatitis ini sendiri kalau kita lihat, kita baca-baca literasinya gitu ya, ini merupakan salah satu penyakit yang umumnya ya gitu ya, adalah karena infeksi virus, meskipun sebenarnya ada beberapa kondisi yang lain gitu ya kalau kita berbicara tentang penyebab dari terjadinya hepatitis. Dan hepatitis ini menjadi salah satu ancaman kesehatan dunia karena menjadi salah satu penyakit yang lumayan mematikan seperti itu. Jadi kalau bisa kita jaga-jaga gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin sekarang di masa pandemi, ini hubungannya dengan hepatitis tadi kan infeksi virus juga gitu ya. Kalau pandemi juga kan ini infeksi virus, makanya penting bagi kita untuk prokes seperti itu ya, protokol kesehatannya harus ditegakkan seperti itu. Nah, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, seputar hepatitis, Anda kayaknya pernah mengalami hepatitis atau mungkin ada orang-orang di sekitaran Anda yang mengalami hepatitis, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, kalau kita ngomongin tentang hepatitis ataupun penyakit yang lainnya, ini memang penting gitu ya bagi kita untuk menciptakan pola hidup yang bersih dan sehat atau PHBS seperti itu. Memang kebiasaan baik, kebiasaan sehat ini menjadi hal yang harus ditanamkan gitu ya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia. Apalagi kalau kita ngomongin lansia gitu ya, yang menjadi faktor sangat ya rentan gitu untuk mengalami penyakit tertentu karena memang proses degenerasi, penyakit-penyakit degeneratif ini mudah untuk menyerang orang-orang lansia, apalagi di masa pandemi seperti sekarang gitu ya, di mana mungkin imunnya sudah mulai turun, mungkin ada komorbid seperti itu ya, yang membuatnya menjadi rentan, terutama juga kalau kita berbicara tentang hepatitis seperti itu. Nah, untuk membahas tentang penyakit hepatitis ini, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Feni Elvinarido SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Cikarang. Kita akan mencoba menghubunginya. Halo, selamat pagi Dr. Feni. Halo, selamat pagi. Apa kabar dok? Ya, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang hepatitis. Kebetulan hari ini tanggal 28 Juli kan dengan Hari Hepatitis Sedunia gitu ya dok ya. Nah mungkin banyak dari kita yang sering dengar kata hepatitis ini dok, tapi kita nggak ngerti maksudnya hepatitis ini apa gitu dok. Boleh dijelaskan dok? Ya, jadi ya dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia ya yang jatuh pada tanggal hari ini ya Pak ya. Nah, hepatitis itu adalah adanya peradangan pada hati atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah liver ya. Nah, peradangan pada hati ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, baik mulai dari yang ringan hingga yang berat. Oke. Dari ringan hingga ke berat. Yang menjadi pertanyaannya kemudian apa sih dok yang bisa menyebabkan orang mengalami hepatitis yang terjadi dengan hatinya ini seperti apa atau livernya ini seperti apa gitu dok? Oke, penyebab dari hepatitis biasanya kita bagi menjadi dua ya. Mungkin selama ini di masyarakat mengenal hepatitis itu hanya tahu virus ya. Jadi
penyebab dari hepatitis sendiri kita bedakan dengan dua ya. Yang pertama karena infeksi virus ya. Yang kedua yang non virus. Untuk infeksi virus sendiri ya itu ada 5 jenis ya infeksi virus, hepatitis A, B, C, D dan E. Nah untuk yang non infeksi ya sendiri itu bisa disebabkan karena adanya penggunaan obat-obatan, ataukah adanya penyakit autoimun, ataukah adanya kebiasaan-kebiasaan atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Oke ya. Kalau tadi dari infeksi virus ada A, B, C, D, dan E, ada 5 gitu ya. Kalau di luar virus sendiri tadi yang dokter sudah sebutkan alkohol, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah dok, ini sebenarnya kalau tadi itu kan faktor penyebabnya atau penyebab mengapa orang mengalami hepatitis. Nah kalau gejalanya dok gitu, gejalanya yang timbul ketika di awal-awal mengalami hepatitis ini ketara nggak sih dok? Kerasa nggak secara langsung atau sebenarnya dia baru kerasanya mulai ketika sudah di tingkat sedang atau ke parah atau ke berat gitu dok? Dan apakah kemudian gejalanya ini beda dari yang infeksi virus dan non-infeksi virus ini dok? Oke, jadi kalau untuk gejala sendiri ya kita membedakan dari gejala akut ya, jadi proses akut dan proses kronik. Kalau proses akut sendiri ya biasanya ada gejala yang muncul. Gejala yang muncul yaitu diantaranya ada demam ya, ada demam, kemudian ada mata kuning, kemudian ada mual, muntah, nyeri perut ya, terutama perut kanan atas disertai nafsu makan yang menurun ya. Itu bisa dialami baik yang virus maupun yang non virus ya. Nah, untuk yang perlangsungannya kronis sendiri ya, perlangsungan kronis itu kita anggap bila ditemukan lebih dari 6 bulan ya. Nah, untuk kronis sendiri itu biasanya tanpa gejala. Jadi banyak pasien yang sudah menderita hepatitis ya, baik B atau C, yang tidak mengetahui kalau dirinya menderita hepatitis dan biasanya mengetahui pada saat pemeriksaan rutin atau medical check up baru mengetahui bahwa ternyata menderita hepatitis. Jadi tidak semua hepatitis itu ditemukan ada gejala. Oke. Tidak semua hepatitis karena ada macam-macamnya jenis-jenisnya tadi yang dokter Feni sebutkan dan tidak menimbulkan gejala kecuali kalau melakukan medical check up gitu baru ketahuan gitu ya dok ya. Ya. Oke. Tapi biasanya ketika akhirnya ketahuan seperti itu berarti memang benar-benar tidak memunculkan gejala sama sekali ya dok ya? Iya. Jadi ya makanya ya kita perlu menekankan ya perlunya screening ya, pemeriksaan kesehatan rutin, kemudian tetap menjaga ya kebersihan karena ya ada beberapa kasus yang memang tanpa gejala dan ternyata itu bisa menimbulkan komplikasi Pak ya. Jadi komplikasi kemudian hari itu terjadi padahal sebenarnya udah mempunyai ya, udah menderita hepatitis ya, terutama B dan C ya. Itu dan karena pasiennya tidak mengetahui, tidak diobatin sehingga pada suatu saat sudah berkomplikasi baru menimbulkan gejala dan itu sudah terlambat. Oke. Dok, ini kalau tadi kan dokter menyebut ada beberapa seperti B dan C tidak menimbulkan gejala sama sekali gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasusnya di Indonesia dok, menurut pengalaman dokter atau dokter ada jurnal atau ada data dari Riskesdas mungkin yang sering banyak terjadi di Indonesia ini hepatitis yang mana ini dok? Dan kenapa akhirnya banyak terjadi? Oke. Jadi kalau kita lihat ya prevalensi dari hepatitis sendiri ya dari Riskesdas sendiri tahun 2017 ya Mas ya, itu ada sekitar 7 untuk hepatitis B sendiri ya, yang terbanyak prevalensinya itu sebesar 7,1% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau kita menghitung itu ada sekitar 18 juta orang yang menderita hepatitis B. Ya, jadi banyak ya, banyak juga. Kemudian
untuk hepatitis C sendiri ya itu sebesar ada 2,1% hepatitis C, sehingga ya dari WHO sendiri itu memasukkan Indonesia itu ke dalam endemis untuk hepatitis itu kategori sedang sampai tinggi ya, karena kasus di kita memang tinggi ya, banyak kasus dan banyak yang tidak diketahui ya, yang hanya ditemukan secara kebetulan gitu. Nah, kalau kita lihat data dari Diskesda sendiri ya, bahwa ternyata kalau membandingkan tahun 2007 dengan 2013 ya, itu menemukan bahwa terjadi peningkatan kasus itu sebanyak 1,2% atau 2 kali meningkat kasusnya dibanding pada tahun 2007, dan diperkirakan akan terus meningkat kasusnya bila kesadaran masyarakat untuk kejadian hepatitis sendiri kurang, dan juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi juga kurang diindahkan. Oke, berarti memang kasusnya prevalensinya lumayan tinggi. Kalau tadi yang pertama dokter sebut sampai 18 juta ya dok ya. Ini sangat mengerikan sekali. Memang harus edukasi dan screening dari awal. Ini menjadi sangat penting untuk mencegah hal-hal yang mungkin merembet ke lebih parahnya dari hepatitis gitu ya dok ya. Baik dokter Feni, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang hepatitis. Gimana sih cara ngobatinya gitu ya. Mungkin bagi mereka yang sudah mengalami hepatitis, tapi nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali bahaya hepatitis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Feni Elvina Rido SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Cikarang. Kita lanjut lagi ya dengan Dr. Feni. Dok, tadi kan dokter menyebut ada 2 jenis ya dok, yang infeksi virus dan non-infeksi virus. Nah, apakah kedua jenis ini sebenarnya memengaruhi tingkat keparahannya nggak sih dok? Maksudnya kayak infeksi virus pasti tingkat parahnya ini lebih tinggi daripada yang non-infeksi virus atau seperti apa? Karena mungkin kan tadi dokter menyebut juga ada 18 juta gitu ya. Nah, ini kan dengan jumlah seperti itu, ini murni dari orang ini sendiri atau sebenarnya menular juga gitu dok? Atau gimana nih? Jadi untuk tingkat keparahannya ya, untuk secara khusus untuk infeksi virus ya, itu tergantung dari jenis virus yang menginfeksi. Tadi kita udah sebutkan ya, kita ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, untuk A sendiri ya itu bisa sembuh sendiri ya, jadi termasuk dalam kategori hepatitis yang ringan dan bisa sembuh sendiri. Namun tidak demikian dengan B dan C. Di samping tadi ya itu bisa gejalanya tidak ada, namun itu bisa menimbulkan komplikasi ya di kemudian hari ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang sangat sangat aware ya dari WHO sendiri dan juga dari pemerintah ya, bahwa hepatitis virus B dan C karena tingkat keparahannya ya yang lebih, dan virus itu ya dapat menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Jadi dari berdasarkan penelitian ada beberapa kasus setelah 10 tahun kalau tidak diobati maka akan menimbulkan komplikasi ya. Nah, di mana virusnya itu bisa langsung, apalagi terutama virus hepatitis B ya, itu bisa langsung menyebabkan komplikasi ke kanker hati. Jadi biasanya kan itu ada proses dulu ya, hepatitis B kronis, kemudian nanti akan menyebabkan sirosis ya, sirosis hati, kemudian nanti baru akan menyebabkan kanker hati. Namun kalau untuk hepatitis B sendiri itu bisa menyebabkan kanker hati ya, langsung dari virusnya. Jadi kalau kita lihat dari tingkat keparahan ya, jadi yang kita harus hati-hati kan hepatitis B dan C itu tadi.
Oke. Kalau berbicara tentang dari infeksi virus yang ada A mungkin tadi bisa sembuh sendiri, B, C tidak terdeteksi gitu ya dok ya, dan bisa berakhir dengan komplikasi. Nah kalau kita ngomong infeksi virus berarti ini menular atau nggak sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi untuk penularan sendiri ya, kalau untuk jadi harus dibedakan. Hepatitis yang infeksi virus itu yang menular, ya. Yang non infeksi virus itu yang tadi kita sebutkan bisa disebabkan karena alkohol, kemudian obat-obatan itu tidak menular. Nah, yang kita harus hati-hati yang hepatitis tadi. Nah, untuk penularannya beda-beda lagi nih, ya gitu, tergantung dari jenis virusnya. Ya, beda-beda lagi. Kalau hepatitis A penularannya lebih ke yang kita gunakan istilah feko oral. Jadi bisa dari makanan atau minuman yang terkontaminasi feses atau kotoran dari penderita itu masuk ke dalam tubuh yang sehat, ya itu bisa penularannya berdasarkan itu untuk hepatitis A. Nah, untuk hepatitis B dan C ya itu cara penularannya apabila kita terpapar cairan tubuh penderita ya. Dari penderita ke tubuh yang sehat. Dalam hal ini misalnya nih darah ya, kemudian cairan semen ya, itu bisa dengan terpapar dari penderita yang mengandung virus hepatitis itu masuk ke dalam tubuh yang sehat itu bisa menularkan ya. Nah, untuk yang non virus sendiri itu tidak menular. Oke. Itu dari sisi penularannya. Kalau untuk dari sisi kerentanannya ada nggak dok? Mungkin satu jenis kelamin tertentu, entah itu laki-laki atau perempuan, atau range usia tertentu gitu ya, yang di atas mungkin lansia 60 plus atau 50 plus, yang mereka rentan dok ketika mungkin terinfeksi virusnya, atau mungkin karena konsumsi yang tadi dokter sebutkan, alkohol, obat-obatan, dan lain sebagainya, mereka rentan, atau sebenarnya segala range usia dan jenis kelamin ini sama potensi risikonya dok? Oke, jadi kalau ya untuk sampai saat ini untuk faktor usia jenis kelamin belum ada perbedaan yang signifikan ya dalam hal kerentanan terhadap infeksi virus ya, terutama ini dalam hal ini infeksi virus. Nah, dari data Riskesdas itu ya menyebutkan bahwa ternyata prevalensi yang sangat banyak itu adalah pada usia di atas 15 tahun ya kalau berdasarkan usia. Nah, untuk infeksi virus. Nah, untuk infeksi virus sendiri ya kita kenal ada beberapa golongan yang rentan ya. Rentan itu dalam hal itu ya gampang mudah untuk terinfeksi virus. Nah, golongan apa sajakah itu ya? Yang pertama, golongan yang mempunyai pasangan menderita hepatitis B atau C ya. Jadi kalau pasangannya itu sangat risiko untuk tertular. Kemudian yang kedua, yang perilaku ya seksnya itu tidak aman. Ya misalnya nih bergonta-ganti pasangan ya. Kemudian yang ketiga, sering menggunakan peralatan pribadi ataukah jarum suntik secara tidak aman atau peralatan pribadi yang bergantian ya. Jadi satu misalnya nih peralatan cukur, nih alat cukur, pemotong kuku, sikat gigi itu dipakai bareng-bareng ya bersamaan, itu juga risiko. Kemudian pasien-pasien yang sering mendapatkan transfusi darah itu juga berisiko, atau pasien-pasien yang menjalani prosedur darah yang secara rutin, misalnya nih pada pasien-pasien yang gagal ginjal yang menjalani cuci darah yang rutin ya, itu merupakan kelompok yang rentan sehingga dianjurkan pencegahannya itu menjadi diprioritaskan. Kemudian untuk yang non infeksi virus sendiri ya, kalau kita temukan data saat ini ternyata yang non infeksi virus terutama ya non alcoholic fatty liver disease ya, jadi ada penyakit fatty liver ya, lemak, ada penimbunan lemak di hati yang non alkoholik ya. Itu terutama ditemukan banyak pada saat ini pada usia muda yang dalam hal ini lifestyle-nya ya, yang kurang sehat. Dalam hal ini misalnya nih sering mengkonsumsi fast food yang banyak sehingga terjadi pengendapan lemak di hati yang lebih banyak sehingga bisa menyebabkan itu tadi non alcoholic fatty liver disease gitu. Jadi ada beberapa kasus yang
Ini dalam hal ini ya kita bedakan ya dalam virus atau non virus tadi. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon dari pemirsa Bincang Sehati. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dokter Feni ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Baik, sepertinya terputus. Nanti mungkin akan menelpon kita kembali. Baik, Dok, kita lanjut lagi, Dok. Kalau kita ngomongin tentang hepatitis ini sendiri, kan banyak dari kita yang berpikir bahwasanya ini penyakitnya bisa sembuh nih, bisa sembuh total, atau aduh ini kayaknya penyakitnya nggak bisa sembuh, cuma bisa dikontrol aja. Mungkin kita berpikir kayak penyakit-penyakit degeneratif seperti DM, seperti itu ya, Dok ya. Nah, pertanyaannya apakah penyakit hepatitis ini bisa disembuhkan secara total atau penyakit yang hanya bisa dikontrol, atau kembali lagi ke jenisnya tadi gitu ya, Dok ya. Dari infeksi virus dan non infeksi virus, gimana nih, Dok? Oke, jadi untuk prognosis ya ke depannya apakah bisa disembuhkan atau tidak itu tergantung lagi dari jenis infeksi virusnya ya. Untuk hepatitis A sendiri ya itu bisa sembuh sendiri ya dan tidak mengalami proses kronis tadi ya. Nah setelah beberapa saat lebih dari 2 minggu ya akan recovery sendiri dan akan mendapat dan mempunyai kekebalan ya terhadap hepatitis A. Nah, untuk hepatitis B dan C sendiri itu ada sekitar 30% yang akan berlanjut menjadi proses kronis tadi ya bila setelah dicek kemudian virus hepatitis B dan C itu masih menetap selama lebih dari 6 bulan ya itu akan disebutkan bahwa sudah mengalami proses kronis ya terutama hepatitis B dan akan ditemukan seumur hidup di dalam darah. Jadi setiap medical check up untuk hepatitis B itu akan selalu positif ya. Nah untuk tingkat keparahan sendiri itu tergantung lagi. Jadi untuk B dan C itu keparahannya lebih dari A dan juga pengobatannya membutuhkan proses yang lebih panjang ya. Jadi pada pasien dengan hepatitis B dan C yang hanya akut dan sembuh sendiri tidak mengalami proses kronis itu tidak memerlukan pengobatan lanjutan. Namun bila memerlukan pengobatan dan namun bila berlanjut menjadi proses kronis itu yang memerlukan pengobatan. Untuk pengobatan sendiri yaitu salah satunya bisa dengan pemberian antivirus pada pasien-pasien yang dideteksi virusnya aktif ya. Itu bisa memerlukan pengobatan 6 bulan bisa sampai 2 tahun minum obat antivirus ya. Untuk hepatitis B dan C sendiri. Kalau untuk hepatitis yang non virus itu yang paling terutama yang mengontak itu tadi ya konsumsinya ya harus dietnya yang sehat, kemudian ada olahraga ya gitu. Oke, seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dok, kita sapa lagi, ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dokter Feni ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Gini di Medan. Dengan Ibu Gini di Medan, Sumatera Utara. Silakan Ibu Gini. Selamat pagi, Dokter. Saya kan sudah penderita hepatitis dari tahun 2013. Nggak ketahuan. Tapi 2013 itu saya sudah periksa. Saya tahu limpa saya mengeras. Maaf Bu Gini, boleh diulang lagi tadi agak kurang jelas, Bu. Saya penderita hepatitis udah tahun 2013. Iya. Terus saya nggak ketahuan, tahunya saya berobat ke dokter kok perut membesar. Udah itu saya periksa ke rumah sakit, katanya saya itu hepatitis sirosis barangkali udah. Terus saya dibawa ke dokter di Medan, di Medan di apa itu ada Malik. Udah itu saya katanya diligasi diikat. Jadi sampai sekarang saya yang mesti penderita hepatitis sirosis itu, tapi udah bertambah parah, perut makin besar. Saya sudah ke dokter, ya sekarang kalau saya ke dokter PHBS-nya itu 3 bulan baru jumpa dokter. Oke. Jadi kadang-kadang kalau ada keluhan tuh agak payah gitu.
Oke, Dokter Feni ada yang ditanyakan sebelum kita menjawab ke Ibu Gini atau sudah jelas? Udah Pak, udah. Bu, maaf Ibu, hepatitis apa didiagnosis, hepatitis B atau C? Kayaknya B udah. B ini Dokter Feni. Sudah jelas Dokter Feni? Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ya, Gini di sudah Medan, jelas. Sumatera Utara. Terima kasih sudah menghubungi kami. Sehat-sehat terus Ibu Gini. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik, silakan Dokter Feni untuk Ibu Gini. Oke, ya terima kasih ya begini ya dari Medan. Tadi pertanyaannya ya, Ibu dengan menderita didiagnosis hepatitis B dan saat ini didiagnosis menderita sirosis ya, dan sudah menjalani ligasi ya untuk pembuluh darah ya di esofagus ya. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa memang yang berat itu hepatitis B. Oke, baik pemirsa, sepertinya kita terputus dengan Dokter Feni. Nanti mungkin Dokter Feni akan menjawab di segmen selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Dr. Feni Elvina Rido, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Cikarang. Dr. Feni, kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Gini yang ada di Medan, Sumatera Utara. Silakan Dr. Feni. Oke ya, terima kasih ya atas pertanyaannya Bu Gini. Jadi tadi ada Bu Gini didiagnosis menderita hepatitis B ya, dan sudah berkomplikasi ke sirosis hati ya. Nah, tadi begini bilang bahwa nggak tahu ya, nggak ada gejala selama ini, tiba-tiba berobat dan sudah divonis menderita sirosis ya. Memang yang susahnya itu ya hepatitis B tadi yang sudah kita jelaskan bahwa kita harus hati-hati karena kadang pasien tidak ada gejala dan sudah jatuh ke komplikasi. Nah, Ibu Gini dengan sirosis hati ya, itu salah satu komplikasi dari sirosis hati ini adalah adanya pelebaran pembuluh darah di daerah esofagus ya. Nah, itu yang sering menyebabkan perdarahan, kadang bisa muntah darah, segar, atau buang air besar hitam, dan itu adalah perdarahan saluran cerna yang bisa mengancam jiwa. Sehingga tadi Ibu dilakukan ligasi, pengikatan pembuluh darah yang melebar. Kemudian perut yang membesar itu juga salah satu bagian dari sirosis hati ya, dikarenakan protein yang sudah berkurang ya, karena produksi protein itu di hati dan karena ada kerusakan hati sehingga proteinnya berkurang, sehingga ada penimbunan cairan di perut ya, sehingga perutnya Ibu membesar. Nah, Ibu sudah mengalami proses kronis dan memang sudah harus berobat Bu, sudah harus berobat rutin, kontrol rutin. Untuk kegiatan tidak boleh terlalu capek ya. Pada pasien-pasien sudah berkomplikasi, pasien hepatitis yang sudah berkomplikasi itu sudah tidak boleh melakukan kerja yang berat ya, beban kerjanya sudah harus dibatasi. Beda kalau pasien-pasien hepatitis yang masih fungsi hatinya masih bagus, belum berkomplikasi berat, itu masih bisa bekerja seperti biasa. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Gini ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Gini yang ada di Medan, Sumatera Utara, dan semoga sehat-sehat terus ya Bu Gini ya. Terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Baik Dok, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini, kita akan membahas tips untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya hepatitis gitu ya Dok ya. Kita lihat yang pertama adalah vaksin hepatitis. Nah, vaksin hepatitis ini vaksin yang seperti apa, kapan divaksinnya, apakah ketika anak-anak ataupun kalau semisal kita miss gitu ya, kita kelupaan atau belum pernah disuntik waktu dewasa atau gimana ini Dok? Bisa atau enggak? Oke. Jadi salah satu pencegahan dari hepatitis itu ya itu tadi vaksinasi ya. Vaksin yang ada untuk saat ini hanya ada vaksin A dan vaksin hepatitis B ya. Untuk vaksin hepatitis C belum tersedia ya. Nah, untuk vaksin hepatitis A pada orang dewasa itu bisa dilakukan sebanyak 2 kali ya,
itu dengan interval 6 bulan ya. Kemudian untuk vaksin hepatitis B sendiri ya, itu terutama bisa diberikan pada bayi ya. Bayi-bayi kita udah lihat ya bahwa vaksin hepatitis B itu merupakan program imunisasi dasar ya di Indonesia, dan itu harus diikutkan. Ibu-ibu harus punya kesadaran untuk melakukan vaksinasi bayinya untuk mencegah kejadian dari hepatitis ya. Kemudian yang kedua, untuk orang dewasa vaksin hepatitis B itu ya bisa kita lakukan bila titer antibodinya itu kurang ya. Kita pakai batasan kurang dari 10 ya. Kalau kita mengukur kadar antibodi untuk hepatitis B kurang dari 10, maka dianjurkan untuk melakukan vaksinasi hepatitis B ya. Untuk vaksinasi sendiri dilakukan 3 kali ya, dengan interval 0 bulan, 1 bulan kemudian, dan kemudian dalam 6 bulan ya. Jadi harus 3 kali untuk memunculkan antibodi yang optimal ya. Jadi harus tetap vaksinasi itu untuk mengurangi ya insiden dari kejadian hepatitis, terutama pada kasus-kasus yang rentan tadi tuh, yang tadi udah disebutkan ya. Tadi udah saya sebutin bahwa kasus-kasus yang rentan untuk terpapar hepatitis itu ya itu yang harus utama dilakukan vaksinasi. Oke, meskipun sudah dewasa juga tetap ada jadwalnya berarti ya dok ya? Ya, tetap ada jadwal ya untuk hepatitis A dan B ada, dan wajib bila mempunyai kadar antibodi yang kurang, maka wajib melakukan vaksinasi, terutama pada kelompok-kelompok yang risiko tinggi tadi. Ya. Tapi kalau sudah punya riwayat seperti Ibu Gini tadi, sudah riwayat hepatitis B, tidak boleh divaksin atau gimana itu dok kalau kondisinya seperti itu? Jadi syarat untuk dilakukan vaksinasi untuk hepatitis B dalam hal ini ya, itu bahwa pasien tidak terinfeksi hepatitis B, itu dulu. Jadi tidak terinfeksi hepatitis B dan mempunyai antibodi yang kurang. Ya, kalau antibodinya masih tinggi, itu belum perlu dan memerlukan pemeriksaan antibodi secara berkala. Namun bila sudah menderita hepatitis B, itu kontraindikasi untuk vaksin, ya. Jadi tidak boleh lagi. Makanya biasanya sebelum vaksin kita harus cek dulu apakah menderita hepatitis B atau tidak. Kalau sudah menderita itu sudah tidak boleh dilakukan vaksinasi. Oke, berarti ada screeningnya. Baik, terima kasih Dr. Feni Elvina Rido SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Cikarang, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, sangat membantu sekali, dan semoga kita sehat-sehat terus gitu ya dokter ya. Terima kasih Dr. Feni sudah berbagi, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Feni. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv, dan jangan lupa tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Mades pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.